Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Senat kelas diskusi agar pemimpin yang diselenggarakan oleh Yayasan Edukasi Anak Berkebutuhan Khusus. Selamat sore juga kepada adik Naja dan Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aan, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, saya hormati. Iya. Kepada narasumber yang saya hormati, Muhammad Najarudin Rahman Hafiz Quran dan Bunda Dali yang merupakan dosen Fakultas Universitas Nahdlatul Ulama. Terima kasih juga kepada hari yang sudah jantung yang telah mulai di channel YouTube. Terima kasih kepada para peserta yang meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas diskusi pada hari ini. Kelas diskusi akan berarti pada hari ini mengusung dengan melatih anak berkebutuhan khusus menjadi hafiz Quran. Saya di sini saya Ahmad Al-Yaqin atau bisa dipanggil atau biasa dipanggil Asifi 20 tahun menjadi moderator yang akan memandu acara hari ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan singkat overview Yayasan Edukasi Anak Berkebutuhan Khusus. Yayasan Edukasi Anak Berkebutuhan Khusus berdiri sejak 4 April 2012 dengan tujuan mendukung partisipasi aktif anak berkebutuhan khusus melalui peran orang tua dan membantu ABK-nya sendiri. Jadi, Yayasan Edukasi ABK ini memang bukan lembaga terapi ataupun bunda sekolah. Kegiatan selama ini menjadi dua, yaitu di dalam center dan di luar satu. Namun saat ini kegiatan ini menjadi online dan offline seperti dalam slide berikut ini. Kegiatan yang dilakukan oleh yayasan adalah sebagai bentuk pemberdayaan anak berkebutuhan khusus dan orang tua mengenakan kepada anak berkebutuhan khusus tempat kegiatan di Malaysia Bangun 1A dan Surabaya Jalan Manggis Tengah Terlima 8 Pondok Janda Baru Sidoarjo, atau bisa dilihat di www.ypedukasi berkebutuhan khusus atau ypedukasi anak berkebutuhan khusus ORG ABK ORG atau bisa dilihat di website
Anda bisa melalui Instagram kami yaitu Peduli Kasih APK. Selanjutnya saya persilakan Bu Safiti, Ketua Yayasan Anak Berkebutuhan Khusus, memberikan sambutan. Monggo Bu. Terima kasih pada Mas Aan maupun adik Naja yang telah bekerja sama dengan Yayasan Peduli Kasih ABK. Ya, oke. Jadi begini, ini saya mau tanya dulu pada penonton atau pemirsa, ada yang paham suaranya Mas Aan? Adakah yang teman-teman paham suaranya? Iya. Jadi begini ya, memang kami seperti Mas Aan tadi sampaikan bahwa kami memang mengajak orang tua semua siapa saja itu pokoknya intinya kita tuh mencari yang bisanya apa anak-anak ini. Jadi kalau bisa seperti Mas Aan bisa baca tulis walaupun artikulasinya kurang jelas ya kita jadikan host, kita jadikan MC. Mas Aan juga pernah jadi MC ya Mas Aan ya? Iya Bu. Iya. Di mana waktu itu MC-nya? Apa Bu? MC-nya di Pusat Budaya Perancis waktu itu ya? Ya, di hari di Jalan. Oke. Allah. Oh, sip. Oke, jadi sekarang kami teruskan. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh Mas Aan, YPK ABK merupakan tempat orang tua belajar bagaimana membersamai anak di rumah, ABK di rumah sambil mengoptimalkan potensinya. Maka YPK ABK mencari kebisaan daripada keterbatasannya. Seperti Mas Aan ini, walaupun artikulasi kurang jelas ya nggak apa-apa, selama dia bisa baca, itu kan soal jam terbang. Nanti lama-lama kita semua juga sudah terbiasa, karena lama-lama kita akan mengetahui spirit apa yang ada dalam katanya, seperti itu ya. Terus kemudian juga seperti Zoom ini tema-tema kami banyak. Jadi temanya salah satunya adalah bagaimana orang tua itu bisa memfasilitasi seperti orang tua dari Mas Naja ini yang bisa jadi anaknya hafiz ya. Jadi apapun kebisaan dari ABK selama orang tua itu sabar, membersamai, insya Allah jadi apapun yang bermanfaat ya. Seperti itu. Kembali ke kebisaan ABK yang bisa baca tulis, monggo Mbak disampaikan. Dari yang bisa baca tulis kami bukunya. Yang bisa baca tulis kita minta untuk bikin cerita tentang pengalaman hidupnya, kisah-kisah sehari-harinya atau perasaan-perasaannya. Ini buku ini ditulis oleh Andre, Isyati dan Ibu Siti Fatimah. Jadi kebetulan semuanya ABK dengan CP ya. Jadi hargailah karya ABK, bisa beli sekarang, pesan di nomor yang sudah ada di flyer, terus kemudian harganya 80.000 di luar ongkos kirim. Ya, terus kemudian oleh karena itu juga terkait dengan kebisaan ABK, lanjut ya, kami juga berprinsip bahwa setiap anak adalah seniman, maka kami juga memfasilitasi mereka dengan menggambar kemudian mempercantiknya. Nah, ini kelihatan mempercantiknya sehingga menjadi sesuatu. Jadi ini menggambar di kain-kain yang diberikan oleh sebuah hotel, di spray. Jadi ini namanya upcycle. Kain-kain yang sudah dibuang kita naikkan lagi menjadi sesuatu yang berguna dan lebih cantik. Nah, ini namanya upcycle, bukan recycle lagi. Jadi menjadi lukisan yang bisa bermanfaat, jadi tote bag ataupun menjadi tas selempang dan sebagainya. Ini salah satunya. Jadi nanti kami akan mengadakan pameran secara virtual maupun bisa datang ke shelter yang ada di Manyar Sabrangan, bisa pesan juga, dan insya Allah pembukaan pamerannya selama bulan Maret 2021 ini ya. Nanti ada pembukaan pameran secara online. Silakan Mas Aan.
Baik, terima kasih kepada peserta yang sudah memberikan sambutan. Baik, mari kita mulai diskusi hari ini karena kelas ini berupa sharing atau tanya jawab. Peserta bisa langsung bertanya dengan nada di kolom komentar, mengetik atau bisa hasil. Baik, saya mau bicara sama Uma dulu. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aan, sehat? Alhamdulillah. Baik, Bu. Mama apa kabar? Alhamdulillah, Mama sehat, Mas Aan, Naja juga sehat, alhamdulillah. Sehat. Semuanya sehat, alhamdulillah. Nah, baik, Ma, di sini aku ada pertanyaan buat Mama. Nanti juga Naja ada. Ya, Baik. insya Allah. Mulai umur berapa Naja ini diajari hafal Quran, dan siapa yang punya ide awal, dan siapa mengajari peran orang tua, beban orang tua bagaimana? Ya. Baik, terima kasih Mas Aan. Jadi tadi pertanyaannya sejak umur berapa Naja mulai diajari menghafal Al-Quran, terus siapa yang mengajari dan bagaimana peran orang tua, ya begitu Mas Aan. Oke, jadi sebetulnya proses Naja menghafal kalau kita lihat itu qadarullah, ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang sejak dari dalam kandungan itu saya sering memperdengarkan murotal, ya, dari syekh-syekh yang ada di speaker, dan saya sering memperdengarkan itu. Pada awalnya niat pertamanya itu menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat, ya, karena pada saat itu Naja ini kehamilan yang kedua. Kehamilan yang pertama itu saya keguguran, abortus dalam usia kandungan 4 bulan, dan Naja ini yang kedua, kehamilan kedua. Jadi untuk menjaga jangan sampai terjadi abortus lagi, nah saya menggunakan terapi ayat suci Al-Quran untuk meminta sama Allah agar anak yang di dalam kandungan ini tetap terjaga. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita flashback ke belakang, proses menghafal Naja itu mulai dengan perkenalannya dulu. Perkenalan sejak Naja dari dalam kandungan. Nah, ketika lahir, qadarullah Naja lahir prematur. Dan itu juga memaksa kami untuk menggunakan Al-Quran juga sebagai terapi, sebagai syifa. Jadi kita perdengarkan terus sampai Naja berumur 1 tahun. Setelah itu jedanya cukup lama, karena sejak usia 1 tahun Naja didiagnosa cerebral palsy, dan saat itu kita mulai ikhtiar untuk terapi sampai Naja umurnya 5 tahun. Itu terapinya di Solo. Nah, yang pertama kali kelihatan Naja itu bisa menghafalkan ayat-ayat Al-Quran itu sejak umur 3,5 tahun. Ya, jadi 3,5 tahun. Saat itu Naja belum bisa bicara 1 kalimat. Dia baru 1 kata gitu, mama, papa gitu, dan meong, cuma 3 kata yang bisa saat itu. Tetapi karena kami sering menidurkan Naja membacakan ayat kursi, jadi sebelum tidur, jadi lagu Nina Bobo-nya Naja itu ayat kursi. Bukan dinyanyi Nina Bobo, tapi dibacakan ayat kursi. Nah, tiba-tiba Naja mengucapkan ayat kursinya tuh utuh 1 kalimat. Nah, dari situ saya kaget dan amazing banget gitu, karena Naja insya Allah kalau dia sudah bisa mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran,
dalam pikiran kami nanti Najah juga akan bisa bicara. Nah, seperti itu. Terus udah kami nggak telatenin lagi untuk mendampingi Najah menghafal Al-Quran sampai usia Najah 8 tahun. Nah, Mas Aan, Najah mulai menghafal Al-Quran itu yang mulai intensif banget, yang mulai kita dampingin, yang kita panggilkan guru itu sejak umur 8 tahun. Nah, yang mengajarkan siapa? Nah, sampai saat ini kalau Najah ditanya, yang mengajarkan siapa tuh sebenarnya Najah kalau menghafal itu mengajari dirinya sendiri. Kenapa? Karena selama mendampingi Najah, itu kami belum pernah mengajarkan kalimat per kalimat dari Al-Quran itu. Jadi Najah menghafalnya dengan mendengar. Nah, kalau kita sudah kasih mendengar beberapa kali, itu Najah akan bisa menghafalkan. Nah, tugas kami, peran kami sebagai orang tua di situ. Jadi kami mendampingi Najah ketika Najah melafalkan ayat suci Al-Quran, karena kan pelafalannya belum bagus pada umur 8 tahun itu. Terus nafasnya juga masih terputus-putus gitu. Tapi itu tidak tidak mematahkan semangat kami untuk terus menyemangati Najah untuk menghafal Al-Quran. Nggak apa-apa Najah, suaranya putus-putus nggak apa-apa gitu. Yang penting ketika Najah membaca apa yang dia dengar atau melafalkan itu benar sesuai dengan yang ada di Al-Qurannya. Jadi seperti itu. Yang mengajarinya itu sebenarnya ada guru, tapi gurunya atau ustadznya itu kami panggilkan setelah Najah menghafal 12 juz. Jadi terlambat memang memanggilkan guru karena pada awal kita dampingin itu saya kira itu Najah hanya menghafal yang didengar saja gitu. Jadi ketika masuk ke juz 1, kemudian masuk juz 2, terus aja berlanjut seperti itu. Tapi ketika di sekolahnya Najah dites, ketika itu ada acara di sekolahnya, kebetulan sekolah Najah itu inklusi. Nah, ada acara pembagian raport. Nah, di situ Najah diberikan kesempatan untuk untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Sekaligus dites sama ustadznya itu. Nah, di situ kaget loh. Najah ternyata bisa menyambungkan. Nah, itu sudah mau 12 juz gitu. Akhirnya kita panggilkan guru. Baru benar-benar disimak Najahnya supaya apa yang Najah dengar itu sesuai dengan yang ada di Al-Quran. Ya, mungkin itu aja Mas Aan. Selanjutnya, Ma, bagaimana Mama dan Papa mendampingi Najah supaya cinta Al-Quran, mungkin waktu hamil atau sudah lahir. Ya, jadi tadi pada awal pertanyaannya itu sudah kami jelaskan bahwa kejadian di Najah itu qadarullah, ya. Artinya memang dari sejak kecil kami itu tidak bukan niat utamanya itu punya bukan punya ya. Jadi kami tidak pernah terpikir, ya intinya seperti itu, tidak pernah terpikir kalau nantinya kami akan memiliki seorang anak yang hafiz Quran atau menghafalkan Al-Quran. Terlebih lagi dari kami sendiri kan itu bukan dari pondok pesantren ya. Jadi kami bukan penghafal Al-Quran juga gitu. Jadi niat kami ingin anak-anak kami nantinya secara agama itu lebih baik daripada kami. Memiliki ilmu agama yang lebih baik, yang lebih tinggi, memiliki kecintaan terhadap Al-Quran yang lebih tinggi. Sehingga waktu kita memutuskan untuk menggunakan terapi Al-Quran ini, itu sejak Najah umur 4 bulan. Nah, karena di dalam Islam itu disebutkan ketika anak berumur 4 bulan, itu baru ditiupkan ruh. Nah, saat itu yang kami lakukan adalah memanggil anak-anak yatim. Memanggil anak-anak yatim di salah satu pondok pesantren. Nah, di situ yang pertama kalinya Najah
di dalam perut itu dibacakan satu Al-Quran penuh 30 juz, dan di situ ada air ya. Kalau kita di kebiasaan kami di keluarga, kalau misalkan ada pengajian itu kami selalu meletakkan air, karena air yang sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa itu bisa kita niatkan sebagai syifa atau sebagai obat. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi setelah dibacakan Al-Quran 30 juz dalam 3 halaqah, 3 kelompok pengajian tuh, nah itu selama hamil saya minum sampai Najah lahir. Nah, seperti itu. Sehingga karena sudah terbiasa dari dalam kandungan, kemungkinan itu yang menyebabkan Najah ketika proses menghafal itu lebih mudah. Karena kecintaannya terhadap Al-Quran itu lebih dibandingkan dengan barang-barang yang lain. Karena dari kecil itu sering mendengarkan murotal, dan satu syekh saja yang kita setelkan waktu itu Syekh Misari Rashid Al-Fatih. Nah, seperti itu. Jadi karena kebiasaan, jadi tumbuhlah cinta gitu, cinta Najah dengan Al-Quran. Gitu Mas Aan. Najah bersaudara berapa? Dan adakah adik-adiknya yang menghafal Al-Quran? Ya. Alhamdulillah kami sudah niat. Jadi apapun yang akan ditekunin oleh adik-adiknya Najah nanti, misalnya adiknya Eral, cita-citanya pengen jadi apa, itu kami dukung. Tetapi kami tetap prioritas utama anak-anak kami nantinya itu akan menghafalkan Al-Quran seperti kakaknya gitu. Walaupun memang tidak secepat Najah gitu. Jadi tetap ada satu hari minimal 1 ayat yang dihafalkan, sehingga nanti target kami ketika umur ya 10 tahun atau 15 tahun atau bahkan 20 tahun, adik-adik Najah juga akan mengikuti kakak Najah menghafal Al-Quran. Ya. Jadi alhamdulillah adik Eral sekarang sudah mau 3 juz hafalannya. Masya Allah, subhanallah. Ya. Nah, itu pun dibarengin dengan belajar, kan belajar full, terus kegiatan-kegiatan yang lain. Gitu. Semangat El, semangat. Nah, Eral semangat tuh lagi main Eral. Main. Ya. Ya. Sekarang Kak Aan akan bertanya kepada Najah atau Mama. Assalamualaikum Najah. Waalaikumsalam. Masalah. Najah, kegiatannya apa sekarang? Lagi dengar hadis tadi. Apa? Dengar hadis tadi sebelum mulai nge-zoom. Oh, hadisnya sudah berapa? Sudah berapa? 600 hadis. Masalah, subhanallah. Oke. Sekarang saya akan bertanya kepada Najah atau Mama, bisa menambahkan ya Mama, bagaimana cara supaya bisa fokus bersama Al-Quran? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini Bapak Ibu, kami ini bukan bukan menggurui, bukan juga kami merasa lebih pintar dari Bapak Ibu di sini. Tapi di sini yang kami ceritakan adalah pengalaman pribadi, ya. Pengalaman pribadi selama mendampingi Najah menghafal Al-Quran. Jadi kalau misalnya kami ditanya bagaimana agar kita fokus bersama Al-Quran. Nah, terus terang kami sampai sekarang pun juga fokusnya masih masih terpecah-pecah gitu, tidak seperti Najah. Karena kalau kita dari keluarga, terutama kami kan bukan dari keluarga yang pondok pesantren ya.
Jadi ilmu agama kami juga sangat-sangat sedikit gitu. Belum lagi kami membaca Al-Quran juga tidak sebagus mungkin orang-orang di luar sana gitu ya. Namun kami yang kami lakukan di rumah itu kami terus berlatih untuk bisa menjadi fokus dengan Al-Quran. Nah, caranya itu adalah kami melakukan seperti hipnotis diri sendiri, hipnotis pribadi, bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Al-Quran. Itu yang selalu kami tanamkan. Kami selalu berharap agar Al-Quran ini nanti akan memberikan kami syafaat kelak di Yaumul Hisab gitu. Jadi ketika kami menjadikan Al-Quran itu, berusaha menjadikan Al-Quran itu sangat penting, walaupun itu kita tahu kenyataannya itu Al-Quran itu memang sangat penting. Tapi karena background kehidupan kita yang memang sangat minim sekali ilmu agama, itu terasa agak susah, sehingga kita perlu menghipnotis diri kita sendiri bahwa kita tidak bisa hidup dengan Al-Quran, kita tidak bisa hidup dengan Al-Quran. Berlatih itu juga kita lakukan ikhtiar dengan cara membaca Al-Quran setiap hari, itu wajib. Nah, apalagi ketika Najah sudah mulai menghafal Al-Quran, ketika kami sudah Bismillahirrahmanirrahim, kami perbaiki niat menghafal Al-Quran, adik Najah kita dampingin lillahi ta'ala karena Allah. Nah, di situ kami mulai memperbaiki pola hidup kami. Kami mulai mengadakan pengajian rutin. Jadi setelah pulang kerja kami ngaji bareng dengan anak-anak. Habis maghrib sampai isya kami ngaji bareng dengan anak-anak. Itu terus yang kami lakukan. Sehingga lama-kelamaan berjalannya waktu itu seperti kebutuhan bagi kami. Jadi itu yang membuat kami bisa lebih fokus lagi dengan Al-Quran. Nah, jadi perlu latihan lagi, perlu latihan terus-menerus. Berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari. Kami panggil guru untuk belajar tahsin, supaya ketika kami melantunkan ayat-ayat di Al-Quran itu tidak amburadul gitu ya. Jadi sesuai makrojnya, sesuai tajwidnya. Ini yang proses yang kami lakukan sekarang. Kalau untuk Ananda Najah, karena memang dari sejak kecil dia sudah kami bekali dengan Al-Quran, maka ketika Najah sudah bisa menghafal Al-Quran itu tidak sulit untuk menjadikan Najah fokus. Malah kami belajar dari Najah. Karena Najah kalau satu hari nggak ngaji itu kadang malam nggak bisa tidur. Mama Najah belum ngaji, Najah mau ngaji. Dan ini menjadi guru kami walaupun kecil, jadi benar-benar motivasi kami juga. Sekarang di rumah kami menerapkan kami juga harus menghafal Al-Quran walaupun satu hari satu ayat. Gitu Mas Aan. Jadi harus latihan kita bisa fokus dengan Al-Quran ya. Kecuali mungkin kalau kita dapat hidayah dari Allah, tiba-tiba kita dikasih hidayah terus jadi orang yang sangat fokus dengan Al-Quran, itu beda kasusnya. Gitu Mas Aan. Baik, yang kedua, berapa juz murojaahnya? Murojaan aja berapa juz? Dulu 1 juz, sekarang udah 2 juz. Dulunya lagi udah 3 juz, dulunya lagi. Kalau yang rutinnya berapa juz? 1 juz. Yang rutinnya? 1 juz. Sekarang setelah kakak menghafal. 2 juz. 2 juz. 2 Jadi juz. 2 juz dulu waktu menghafal, maksudnya tuh dia karena menghafal Al-Quran, nambah hafalan, murojaahnya 1 juz. Nah sekarang udah hafal Al-Quran jadi 2 juz. Karena harus 2 menghafal juz. hadis juga. Gitu. Ya. Ya. Masya Allah. Apakah Najah juga ini dulu pernah memanggilku ngaji? Dipanggilkan guru, tapi guru ngaji itu Najah belajar Iqra itu di sekolah. Nah, tapi sampai dengan umur 3 tahun itu baru mengenal 1-2 huruf hijaiyah. Duluan menghafalnya daripada bisa membacanya. Sekarang juga masih belajar membaca, Mas An. Ya. Alhamdulillah, semangat. Saya juga berusaha dan alhamdulillah sekarang saya sudah membaca Al-Quran tanpa
latihnya. Jadi Alhamdulillah. membaca Arabnya. Saya sudah mengerti apa maksud huruf. Baik. Yang keempat, bagaimana Naja ini bisa nurut kepada mama. Soalnya gimana ya, saya juga ini pengen gitu nurut kepada orang tua, nurut kepada mama, papa. Kenapa? Saya ini sudah, kalau sama Naja ini sudah, saya malu sama adik Naja. Bagaimana caranya Naja ini bisa nurut sama mama dan papa gitu. Iya. Ya jadi Bapak dan Ibu yang ada di Zoom ini, yang punya anak spesial, yang punya anak surga di rumah, tentu kita sama-sama sadar bahwa anak-anak kita membutuhkan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Nah, ketika kita berada di posisi tersebut, kita sebagai orang tua harus dari awal-awal memberikan kesadaran, memberikan contoh kepada anak-anak kita yang lain, bahwa saudara mereka ini membutuhkan kita lebih daripada mereka, sehingga nantinya tidak ada kecemburuan sosial. Nah, karena anak-anak yang seperti Naja, anak-anak yang cerebral palsy dengan tipe yang bermacam-macam, seperti kita ketahui ya, dengan yang sedang, ringan, yang berat, tapi tetap itu sama saja ya, sama saja kita alokasikan waktu yang lebih banyak daripada anak-anak yang lain. Nah, ketika kita berinteraksi dengan anak spesial kita, itu secara otomatis akan timbul rasa kedekatan antara kita dan anak kita yang spesial, secara emosional, secara psikologis, semua. Bahkan anak-anak yang seperti ini, jangankan dia menyebutkan sesuatu, dengan melihat pandangan matanya saja, kita bisa tahu apa yang mereka inginkan. Dengan melihat senyumnya saja, kita bisa tahu apa yang mereka butuhkan. Nah, karena kedekatan seperti itu, maka anak-anak yang spesial ini itu sangat penurut jadinya. Karena mungkin mereka instingnya sebagai seorang anak tahu bahwa apa yang kita berikan kepada anak-anak kita, apa yang kita programkan kepada anak-anak kita itu adalah yang terbaik. Itu adalah yang terbaik buat mereka. Sehingga kalau untuk Naja, ini benar-benar Masya Allah, anak yang sangat-sangat penurut. Itu kalau belum bilang mama, Naja mau tidur, udah Naja tidur, Naja belum tidur. Jadi Naja mau ngapain sekarang? Nah, seperti itu. Karena kedekatan kita dengan anak-anak kita. Makanya itu tadi di awal Bu Sapitri mengatakan bahwa bagaimana kita mendampingi anak-anak kita dengan segala macam potensinya. Ya, tidak hanya menjadi seorang hafiz Quran, mungkin dia bisa berprestasi di non-akademik, mungkin di bidang seni, kita harus tetap mendampingi. Tetapi ingat, kita sebagai seorang muslim, kita harus tetap mengajarkan anak-anak kita juga Al-Quran. Minimal kita perdengarkan supaya mereka terbiasa, supaya mereka terjaga, karena ayat-ayat suci Al-Quran itu kan kalam-kalam Allah. Untuk anak-anak yang spesial, yang mungkin dunianya kita lihat berbeda sedikit dengan kita, karena mereka itu anak-anak seperti itu sama sekali tidak pernah mengeluh. Itu yang Masya Allah luar biasa, pelajaran bagi kita yang normal seperti ini. Anak-anak seperti ini tidak pernah mengeluh, mau kepanasan, mau melapar, mau apa, tidak pernah meminta sesuatu yang tidak bisa kita berikan. Nurut sekali, menerima sekali. Kelebihan yang Allah berikan kepada anak-anak spesial itu yang harus kita jadikan pelajaran kita sebagai orang tua maupun sebagai orang yang normal gitu kalau kita lihat secara fisik. Tapi
jauh daripada itu anak-anak seperti ini jadi guru bagi kita, sebagai orang tua. Jadi kuncinya itu kedekatan itu Mas Aan. Kalau kita dekat dengan anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita akan nurut. Apalagi kalau kita hal-hal yang baik. Ya gitu Mas Aan ya. Iya, Masya Allah. Kendala apa Najah saat menghafal Al-Quran? Ya, jadi kendalanya banyak Mas Aan. Yang pertama itu mungkin terkait dengan sarana dan prasarana, mungkin speakernya yang sering sekali rusak gitu. Jadi kita butuh waktu lama untuk pesan lagi. Kemudian kendalanya juga karena Najwa belum bisa membaca Al-Quran. Jadi kalau murojaah itu harus nunggu kami yang dulu ada di sampingnya untuk simak bacaannya gitu. Belum lagi kalau misalkan Najwa sakit gitu, karena kan anak-anak spesial gini kan sering sekali sakit. Apalagi waktu sebelum Najwa menghafal itu hampir setiap bulan itu sakit. 2 minggu sekali itu sakit. Yang sakitnya napasnya sesak, batuk, pilek. Alhamdulillah sejak menghafal Al-Quran, Najwa sudah jarang sakit. Karena ngaji gitu kan, nah ngaji itu seperti latihan vokal. Jadi Najwa latihan pernapasan gitu, jadi napasnya jadi lebih panjang, hafalannya juga lebih bagus gitu. Alhamdulillah semua berkat. Iya. Baik. Yang keenam, apakah juga menghafal hadis? Kalau sudah, Najwa ini sudah berapa hadis? 600 hadis. Masya Allah. Coba Kak Aan minta satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacakan. Ketiga. Iya. Yang hadis tentangnya. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal a'malu binniyati wa innama likulli Ya Allah. Tiba. Mic-nya lebih didekatkan Bu, suaranya nggak jelas. Nah. Masalah yang ketujuh, bagaimana membagi waktu Anda belajar akademik dan Al-Quran? Ya, jadi pada awalnya itu kan sebelum Najwa menghafal, itu Najwa fokus sekolah. Sekolahnya di sekolah inklusi yang ada di Mataram. Nah, setelah Najwa hafal Al-Quran 30 juz itu, karena susah mengatur waktunya antara Najwa terapi, kemudian Najwa harus menjaga hafalannya dan harus menghafal hadis. Jadi kami memilih homeschooling, Masaan. Jadi Najwa belajar di rumah. Jadi ada guru yang datang ke rumah mengajarkan Najwa membaca gitu, bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Belajar membaca Al-Quran, belajar bahasa Latin. Nah, seperti itu. Jadi tetap berjalan beriringan antara Al-Quran dan akademiknya.
Walaupun akademiknya cuma sehari, kami alokasikan waktu hanya 1 jam pertemuan untuk gurunya datang ke rumah. Sedangkan selebihnya itu Al-Quran. Jadi murojaah dan menghafal hadis. Gitu Mas Aan. Baik. Naja, ke atas nanti sambungkan ya. Nanti ke atas hafalan Naja ya. Siap? Suaranya mah. Siap Naja. Aja depan. Nah. Insya Allah. Siap ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahadtum minna wa in ahadtum minna minal musyrikin tajaqal kafah jihu hasayas ma'a kalam Allah Aja baca. Aja baca. Nggak jelas. Ayo bacain dulu ya Mas Aan ya. Baca. iya Wa in ahadum minal musyrikin tajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma abalighu ma'manah. itu halaman berapa Halaman 187 ayat ayat ke-6. masalah artinya apa artinya Artinya di antara kaum musyrik dan jika di antara kaum musyrikin Minta tolong didekatkan Bu. Ya. Suaranya kurang jelas suaranya Mas Najanya. kepadamu. ulang Nah. tak jelas ulangi Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah Oke. Enggak, speakernya kurang dekat Bu dengan Mas Naja. Iya. Tidak terdengar suaranya kan? Enggak ada suara. yang aman baginya. gimana Yang demikian itu adalah karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Masya Allah itu surat apa Naja Keras keras. tuh surat apa Taubah. atau apa Masya Allah Sudah jelas. baik mungkin sahabat Naja atau peserta yang mau sambung ayat monggo mungkin dari sahabat Naja dari Jambi atau Surabaya yang mungkin mau sambung ayat monggo Iya. Mas Aan coba baca chatnya Mas. Ada banyak pertanyaan. saya akan membaca pesan dari peserta. Assalamualaikum dari Ana dan Aja. Assalamualaikum Mama Naja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar anak berkebutuhan khusus mau atau agar tertarik untuk belajar Al-Quran? Terima kasih.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau mau memulai bagaimana agar anak tertarik dengan Al-Quran, itu sama juga seperti anak-anak yang normal pada umumnya. Jadi harus sering kita latih, harus sering kita perdengarkan. Karena kalau anak-anak itu semakin banyak didengar, itu otomatis memorinya akan cepat merekam. Jadi kemungkinan kalau kita mulai sekarang itu proses menghafalnya mungkin nggak bisa cepat. Karena kan anak-anak baru mulai pengenalan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Tetapi kalau dibandingkan dengan anak-anak yang langsung menghafal tanpa pernah ada riwayat mendengarkan murotal terlebih dahulu, itu lebih cepat dari beberapa rumah tahfiz yang saya perhatikan. Itu kalau anak-anak yang dari kecil sering mendengar murotal dibandingkan dengan anak-anak yang tidak pernah mendengar murotal, itu jauh kemampuannya dalam menghafal Al-Quran. Begitu juga kecintaannya. Jadi kalau sering kita pendengar, jadi awalnya kita perdengarkan aja sampai benar-benar anak itu sangat familiar dengan baca-bacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian anak itu nanti ketika tidak mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran itu seperti ada yang kurang di dalam hidupnya. Misalnya nih, sama seperti makan. Kalau misalkan anak terbiasa kita beri makan 3 kali sehari, akan berbeda dengan anak yang kita biasa berikan makan 4 kali sehari. Nah, seperti itulah Al-Quran. Kalau kita berikan dia terus-menerus, kita biasakan, otomatis nanti pada saat-saat kita berikan, kita tidak berikan Al-Quran, anak akan merasa ada yang kurang. Nah, itu tugas kita sebagai orang tua bagaimana agar pembiasaan-pembiasaan di rumah itu mengarah ke hal-hal yang lebih baik. Salah satunya adalah itu dengan membaca mendengarkan murotal. Karena ini pengalaman pribadi, setelah Najah menghafal Al-Qur'an, Masya Allah banyak sekali keajaiban-keajaiban dalam hidupnya Najah, terutama masalah kesehatannya. Dulu Najah itu dia kecil itu matanya strabismus. Jadi dia juling sebelah. Yang nggak bisa bergerak itu yang ini, yang sebelah kanan. Nah, tapi kita terapi pakai Al-Quran gitu. Jadi kalau misalkan Najah baca, itu kita misalnya Najah, saya selalu posisikan diri saya ini kalau menyimak Najah tuh posisi sebelah kanannya agar matanya ini bisa melihat saya dan saya pegang kepalanya seperti ini. Nah, saya pegang seperti ini, saya suruh nanti Najah membaca, Mama simak, Najah lihat ke sini gitu. Jadi bola matanya tuh ikut ke sini terus sambil ngelirik saya menyimak hafalannya. Nah, alhamdulillah itu sekarang ini matanya udah normal lagi bergeraknya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu Najah suka ini sesak napas. Nah, sesak napas gitu. Tapi saya latih lagi ketika dia murojaah itu harus suaranya yang keras. Pokoknya dikeluarkan semaksimal mungkin. Dan alhamdulillah mungkin paru-parunya agak menggembang sedikit. Itu membuat suaranya lebih panjang gitu. Terus daya tahan tubuhnya juga lebih kuat. Itu Masya Allah. Pokoknya kalau kita yakin Al-Quran itu sebagai sifat, itu insya Allah akan bisa ke anak-anak kita yang spesial gitu. Jadi anak-anak juga terjaga dari hal-hal yang gaib karena anak-anak yang spesial itu kadang-kadang ada kan kita punya anak spesial yang belum merespon dengan baik gitu ya. Jadi belum ada respon ketika diajak komunikasi. Nah, biasanya itu dengar dari guru ngaji itu rawan diganggu makhluk-makhluk gaib gitu. Nah, untuk kita proteksi selama kita tidak ada di samping mereka, itu kita pendengarkan murotal. Jadi anak-anak di dalam dirinya itu sudah ada perlindungan. Walaupun anak-anak kita tidak bisa bicara, tapi hatinya pasti dia berbicara, pasti mengikuti alunan-alunan ayat suci Al-Quran itu yang kita harapkan. Walaupun dia tidak menghafal Al-Quran, tidak melafalkan, tapi paling tidak itu di dalam hatinya dia mengikuti, mungkin di memorinya sudah ada, cuman karena keterbatasan anak-anak kita tidak bisa melafalkan, itu
insya Allah gitu kan akan bernilai ibadah. Di samping kita kan anak-anak seperti ini, kata Ustadz Umar Mita, kita sabar saja mengurusnya, ikhlas saja mengurusnya, insya Allah balasannya surga. Nah itu yang menguatkan kami dulu, ya Allah gitu kan, kita punya tabungan akhirat, jadi capeknya kita, keringat kita, materi apa yang kita keluarkan untuk anak kita, yang ini, yang spesial ini akan menjadi tabungan akhirat kita gitu. Tetapi mari kita sama-sama mengajarkan anak-anak kita untuk dia dekat dengan Al-Quran. Walaupun nantinya mau jadi hafiz atau tidak menjadi hafiz, tapi tugas kita sebagai orang tua sudah memberikan pembelajaran Al-Quran. Itu Mas Aan. Untuk semangat kita semua ya, sebagai orang tua anak spesial. Baik. Mungkin teman-teman sahabat Naja atau sahabat Hafiz lainnya yang mau sama ayat bisa raise hand, bisa angkat tangan. Siapa yang mau sama ayat ada uang pejama untuk sambung ayat dari Devi Yulia Mama Ikhwan, monggo sambung ayat. Assalamualaikum Kakak Naja. Waalaikumsalam. Sambung ayat ya, aku coba ya. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tayyarna bika bimam ma'ak. Qala ta'irukum illahi bal antum qaumun tuftanun. Kan Kakak aja. Wakana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Oh, Masya Allah. Surat apa Kakak Naja? Iya, ayat berapa? Ayat 48 sampai yang Naja baca itu 49. Masya Allah. Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Kota itu ada 9 orang negeri. Ada 9 orang yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Iya, terima kasih. Ya. Ada lagi mungkin yang mau tanya atau sambung ayat mungkin monggo rasain mungkin dari sahabat Naja dari Makassar atau Mojokerto mungkin monggo mau tanya atau sambung ayat monggo mumpung masih ada waktu. Ya, Mama Naja boleh tanya. Ya. Apakah pengaruh itu tadi kan pengaruh fisik ya? Ya. Dengan membaca Quran tadi insya Allah bisa memperbaiki fisik ya. Ya. Dengan matanya, pernafasannya, otot-ototnya dan sebagainya. Apakah ada pengaruh terhadap mental sosialnya ya Bu dengan membaca Quran ini? Ya, begini Bu, Masya Allah, mungkin kalau kita ceritakan yang detail banget, mungkin orang di luar sana merasa kita berlebihan, Bu G. Karena anak-anak seperti ini kan hanya orang tuanya saja yang mengetahui apa perkembangannya, ya. Mungkin orang di luar melihat anak berkebutuhan khusus itu hanya melihat dia terapinya lama 5 tahun pergi terapi ke Solo masih belum bisa jalan. Nah, seperti itu kan yang kalau orang melihat dia terapi seperti ini masih duduk di kursi roda seperti itu. Tapi kalau kita lihat detail demi detail
tadi yang saya ceritakan fisiknya Najah, mulai dari tangannya kaku, sekarang udah nggak terlalu kaku lagi. Nah kalau dari mentalnya, itu Masya Allah, Najah ini sekarang kalau bertemu dengan orang, itu sejak dia menghafal Al-Quran, bukan sejak dia tampil di Hafiz Indonesia. Kalau waktu tampil di Hafiz Indonesia, itu kan secara umum, anak-anak kalau sudah berani tampil di depan orang banyak, otomatis kan percaya dirinya tambah tinggi. Nah, waktu di Najah, jadi Najah dulu waktu sekolah, pertama kali dia masuk di situ, Najah tuh nggak ada temen, Ibu. Jadi dia sendiri aja, ditemani sama guru pendampingnya. Nah, ketika Najah sudah menghafal Al-Quran, itu banyak sekali kesempatan-kesempatan yang diberikan gurunya pada Najah. Misalnya Najah disuruh ngaji di depan gitu. Jadi itu kayak mentalnya Najah itu jadi lebih percaya diri gitu. Terus dia lebih komunikatif dalam menyampaikan apa yang dia mau gitu. Udah bisa mengutarakan perasaannya. Kalau dulu kan kalau dia nggak senang itu diem aja. Sekarang tuh sudah bisa, mama Najah capek gitu, atau mama senang, atau sedih gitu. Jadi mentalnya tuh Masya Allah lebih lebih kuat lagi Bu setelah dia menghafal Al-Quran. Makanya itu betul-betul kalau kita bisa ini menjadikan Al-Quran ini sebagai terapi untuk anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, Masya Allah semoga sama gitu, pengalamannya dengan kami yang menggunakan terapi Al-Quran ini Bu Sawitri. Mungkin itu aja. Ya. Kalau gitu bentuk terapinya itu bagaimana Bu? Maaf, jadi bisa dijelaskan, didetailkan bentuk terapi Al-Quran itu bentuknya seperti apa? Apa waktu dia sadar, apa waktu dia tidur, kayak gitu? Ya, jadi terapi Al-Quran yang kami maksudkan di sini adalah karena bacaan ayat-ayat suci Al-Quran itu kan menenangkan, Ibu. Dia menenangkan. Terutama untuk orang-orang yang memang kecintaannya lebih kepada Al-Quran. Yaitu tadi kita harus latih anak kita supaya sampai di level mana anak-anak itu tenang jika mendengar ayat suci Al-Quran. Itu ini target kita terapi dengan Al-Quran tuh. Kalau misalkan lagi tantrum nih, lagi tiba-tiba marah gitu, tuh kalau kita setelkan murotal itu langsung diem. Nah, jadi kami mempelajari ini dari Najah, Bu. Jadi Najah kalau misalkan nih kita bawa ke tempat umum, Najah kurang begitu senang kalau ke tempat umum itu. Jadi seolah-olah dia nggak nyaman berada di banyak orang gitu. Tapi kalau misalnya kita setelkan Al-Quran, murotal kita setelkan di telinganya, udah dia langsung dianteng gitu. Jadi seolah-olah dia tenang jiwanya itu yang membuat membuat tantrumnya Najah menjadi berkurang gitu, percaya dirinya meningkat, lebih tenang gitu Bu, terapi dengan Al-Quran ini. Jadi itu yang berusaha kami tetap sampai sekarang lakukan gitu, walaupun Najah sudah menghafal tapi tetap kami perdengarkan itu ketika dia tertidur gitu, karena harapan kami ketika tertidur itu kami masih punya harapan semoga ayat-ayat suci Al-Quran yang didengar itu nanti akan bisa meregenerasi sel-sel sarafnya yang mungkin sedang tertidurkah atau ada yang rusak yang menyebabkan kondisi cerebral palsi ini. Karena ketika kita berharap sama Allah, kita ikhtiar, insya Allah kami berharap semoga apa yang kami ikhtiarkan Allah ijabah gitu Bu. Ya, jadi kalau gitu pesannya Ibu kepada para orang tua ABK apa Bu? Baik yang masih kecil, yang umurnya sedang remaja dan sebagainya, itu pesannya apa? Ya, jadi mungkin kalau dibilang pesannya kami lebih pandai gitu Bu ya. Tapi dari pengalaman kami sudah menggunakan terapi Al-Quran ini, itu anak-anak itu butuh sekali ya. Selain terapi fisioterapi yang nggak boleh berhenti, Al-Quran ini kita pakai. Karena kalau misalkan murotal, pakai murotal aja kalau kita nggak bisa ngaji yang bagus. Jadi yang harus didengar sama anak kita itu Al-Quran yang benar bagus bacaannya. Ya, makhrajnya gitu. Kalau kita yang misalkan saya nih, kalau saya yang bacakan itu kan masih salah-salah gitu kan. Jadi takutnya
salah dihafalkan. Jadi setelkan murotal setiap hari di rumah 24 jam. Ini pengalaman juga Mas Fajar yang dari Bandung. Nah, kami belajar dari beliau juga gitu. Ya. Ya, Mas Fajar tuh begitu. Jadi ibunya menggunakan Al-Quran tuh terapi di rumah. Tapi Masya Allah gitu. Dihafal gitu. Jadi anak-anak itu, anak-anak spesial kita itu Masya Allah walaupun secara fisik terlihatnya mungkin tidak seperti anak-anak yang lain, tapi otaknya itu kalau merespon ayat suci Al-Quran Insya Allah gitu, akan mampu gitu. Jadi pesannya kita ini dulu, kita lihat dulu apa kemampuan dari anak kita gitu kan. Misalnya kalau yang seperti Bu Sawiti bilang, kita dampingin apa aja keinginannya. Kalau dia seni, kita arahkan ke seni. Tapi satu, kita nggak boleh tinggalkan memberikan pendidikan Al-Quran di rumah saja, perdengarkan murotal supaya nanti ke depannya dia akan akan menjadikan Al-Quran itu kebutuhannya. Itu Bu. Ya. Saya juga alhamdulillah walaupun saya juga dalam kondisi seperti ini saya bisa desain sama bisa menghafal Al-Quran di 1 sama 30 ayat-ayat pendek itu juga Insya Allah bisa. Masya Allah. Semangat Mas Aan. Iya, Mas. Saya juga sambil ya desain Android, bikin apa, banner, bikin logo. Saya mungkin teman-teman sahabat Naja juga pengen sambung ayat atau sambung tanya mungkin kalau 1 kali ya boleh, tapi karena waktu juga ya silakan. Sudah waktunya habis. Tiba saat kita penghujung acara, Bapak Ibu sekalian, kami sangat berterima kasih atas partisipasi dalam acara webinar ini. Terima kasih kepada adik Naja dan Mama. Terima kasih Naja. Sama-sama. Semoga Naja diberikan umur panjang, kesehatan. Perasaan. Ibu-ibu di sini juga semangat ya. Amin. Semoga anak surga kita insya Allah akan menolong kita nanti ya. Ya, kita yang capek ngurus, insya Allah nanti di akhirat anak-anak kita yang akan mengurus kita, insya Allah. Yang penting sekarang kita terima apapun kondisi anak kita dengan segala keterbatasannya. Nah, kita yang lengkapi kesempurnaan anak-anak kita. Ya, kita jangan berkecil hati, kok anak kita belum bisa ini, anak kita belum bisa itu semua Allah yang punya, bukan kita yang punya. Ya, kita hanya menjaga apa yang Allah titipkan. Ya, jadi anak-anak kita ini bukan anak-anak kita, anak-anak ini punya Allah semuanya, anak-anak yang spesial atau anak-anak yang normal. Jadi kita harus tetap semangat, ya, Mas Aan, tetap semangat, ya. Karena kita di dunia ini sementara aja, ya. Nggak ada yang kita bawa apa-apa, ya. Insya Allah anak kita ini akan jadi ladang pahala untuk kita. Sehingga nanti ketika ditanya gimana dulu ibumu, bapakmu memperlakukanmu di dunia gitu. Jadi anak kita, oh iya diurus dulu, disayang dulu. Nah insya Allah nanti di surga kita akan digitukan sama anak kita. Ya, jadi semakin sah kondisi anak kita sekarang, mungkin tempat kita di surga akan semakin tinggi karena ujiannya lebih banyak gitu. Jadi semangat ya, kita semangat terus, ikhtiar terus, jangan putus harapan, terapi terus, ya. Karena tugas kita sebagai manusia hanya berusaha. Ya itu aja Mas Aan pesannya. Assalamualaikum semuanya. Dan atas waktunya
atas nama Yesus kasih anak Terima kasih buat Bu Sawitri. khusus memohon kami memohon Hebat. atas Waalaikumsalam. kata Waalaikumsalam. atau kenalan tadi orang berkenan. Semoga ilmu yang kita dapat dari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai ketemu lagi di webinar Akademi Ability berikutnya. Ataupun jadwal webinar terdekat kita adalah tanggal 17 Februari jam 4 sampai jam 5 dengan Bu Christina Agelina dari Women Kota Surabaya tentang orang tua sebagai pelatih atau coach ABK. Dan tanggal 19 hari Jumat jam 4 sampai jam 5 dengan Bu Teni Setiawati dari Semarang tentang mengendalikan emosi ABK remaja. Dan hari Senin tanggal 2 Februari jam 4 sampai jam 5 dengan Dr. Gunadi tentang menerapi ABK. Saya Aan selaku moderator dan sahabat Najah mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.